Halo semuanya, selamat pagi. Ya, silakan duduk. Kita bertemu kembali di pertemuan mata pelajaran pendidikan agama Katolik ya. Kita akan masih membahas seputar apa yang kita bahas pertemuan minggu yang lalu. Ada yang masih ingat apa yang kita bahas dalam pertemuan minggu yang lalu? Betul, kita masih akan membahas tentang sakramen inisiasi. Tapi sebelum Bapak masuk ke materinya, ada baiknya kita buka dulu dengan doa ya. Ada yang ingin memimpin doa? Oke, silahkan. Baik, terima kasih. Ya, kita sudah membuka pertemuan kita dengan doa. Maka Bapak akan melanjutkan ya tentang pembahasan materi kita minggu ini. Ya, kita masih akan membahas seputar tentang sakramen inisiasi yang ada dalam Gereja Katolik. Ada yang masih ingat sakramen inisiasi itu apa? Dan ada berapa? Oke. Sakramen inisiasi itu apa? Oke, sakramen yang diterimakan oleh orang Katolik dalam sekali seumur hidupnya. Sakramen sebagai tanda diterimanya seseorang menjadi anggota gereja. Oke, apalagi? Sakramen yang diterimakan seumur hidup, sekali seumur hidup. Oke, baik. Semua yang kalian jawab tadi itu benar ya. Dan itu pengertian sakramen inisiasi. Betul. Sakramen inisiasi itu sakramen yang diterimakan oleh orang Katolik hanya satu kali dalam seumur hidupnya. Ada berapa sakramen inisiasi? Betul, ada tiga. Apa saja, ada yang bisa menyebut? Oke, ada sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen ekaristi. Betul. Ternyata kalian masih ingat ya materi yang kita bahas minggu lalu. Selain sakramen inisiasi itu hanya diterimakan satu kali dalam seumur hidup, sakramen inisiasi itu juga sebagai tanda bahwa seseorang telah diterima secara penuh dalam keanggotaan Gereja Katolik. Oke. Sakramen baptis. Kita kemarin minggu lalu membahas tentang sakramen baptis. Ya, sakramen baptis dikatakan sebagai sakramen inisiasi karena sakramen baptis itu adalah pintu gerbang bagi semua orang yang ingin menjadi anggota gereja. Juga sebagai pintu masuk menuju penerimaan sakramen yang lain. Betul. Jadi ada yang belum dibaptis? Sudah semua ya. Oke. Jadi setelah kalian dibaptis, barulah kalian boleh menerima sakramen-sakramen yang lain. Lalu setelah dibaptis, kalian akan menerima sakramen ekaristi. Kalian akan menerima tubuh Tuhan, tubuh Kristus, sakramen Maha Kudus untuk pertama kalinya lewat komuni pertama. Nah, setelah kalian menerima sakramen ekaristi lewat komuni pertama, barulah setelah itu kalian boleh menerima tubuh Kristus, sakramen Maha Kudus setiap minggu atau setiap hari. Oke. Lalu setelah menerima sakramen baptis dan menerima komuni pertama, kalian baru bisa menerimakan sakramen krisma. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah sakramen krisma. Sakramen krisma adalah satu dari ketiga sakramen inisiasi yang ada dalam Gereja Katolik. Nah, sebelum itu Bapak ingin bertanya, ada yang sudah menerima sakramen krisma? Ada beberapa yang sudah menerima ya, ada yang belum. Oke. Bapak ingin bertanya kepada kalian yang sudah menerima sakramen krisma. Ya. Apa yang kalian terima saat kalian menerima sakramen krisma? Oke, minyak. Ya, saat kalian menerima sakramen krisma, kalian akan diurapi dengan minyak di dahi. Lalu berkat uskup,
Ya, oke. Lalu penumpangan tangan dari uskup. Ada lagi? Cukup ya? Oke. Ya. Tadi yang dijawab oleh teman-teman yang sudah menerima krisma itu betul. Nah, dalam sakramen krisma, tanda yang diberikan bahwa kalian telah menerima sakramen krisma adalah pengurapan oleh minyak suci. Ada yang tahu nama minyak sucinya apa? Betul, minyak suci yang diterimakan saat kalian krisma itu namanya SC, Sakrum Krisma. Minyak SC ini juga kalian terima saat kalian dibaptis, yang dilambangkan sebagai wujud perutusan pencurahan Roh Kudus untuk kalian menjalankan Tritugas Kristus setelah dibaptis menjadi nabi, imam, dan raja. Tuh. Nah, tapi pemaknaan penerimaan minyak krisma saat sakramen krisma dengan sakramen baptis itu berbeda ya. Penerimaan minyak dalam sakramen krisma itu dilambangkan sebagai tercurahnya Roh Kudus di atas diri kalian. Karena makna sakramen krisma adalah makna sakramen krisma adalah pendewasaan iman. Jadi, mereka yang menerima sakramen krisma dianggap telah mampu mempertanggungjawabkan imannya dan sudah dilihat secara matang, sudah dilihat bahwa ia telah dewasa secara iman. Jadi kalian yang belum menerima sakramen krisma, ya kalian mungkin belum saatnya. Mungkin 2 tahun lagi baru bisa menerima sakramen krisma, atau mungkin saat kalian nanti kuliah atau masuk SMA baru bisa menerima sakramen krisma. Karena sakramen krisma itu diartikan bahwa kalian yang sudah menerima sakramen krisma, kalian itu sudah mampu secara dewasa, mampu mempertanggungjawabkan iman kalian. Iman kalian sudah dewasa dan kalian mampu mempertanggungjawabkan itu. Itu tadi yang diterima adalah minyak. Dan saat kalian menerima minyak dari uskup, dahi kalian akan diurapi dengan minyak. Bapak uskup akan berkata, terimalah tanda kasih dan karunia Roh Kudus. Nah, itu artinya tadi minyak dilambangkan sebagai Roh Kudus. Jadi Roh Kudus secara penuh ada dalam diri kalian. Kalau dibaptis, kalian menerima minyak krisma sebagai tanda bahwa Roh Kudus akan membantu kalian dalam tugas perutusan menjadi nabi, imam, dan raja. Sedangkan kalau minyak dalam sakramen krisma diandaikan bahwa Roh Kudus turun di atas diri kalian, mencurahkan 7 karunia Roh Kudus. Oke. Nah, hari ini kita akan memperdalam lagi mengenai materi sakramen krisma. Jadi dalam materi sakramen krisma ini kita akan belajar mengenai apa itu sakramen krisma, apa kekasannya. Tuh, ya. Nah, Oke, mungkin cukup sekian materi hari ini tentang sakramen krisma. Minggu depan kita masih akan melanjutkan tentang materi sakramen krisma. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, dan jangan lupa tugasnya dikumpul minggu depan ya saat kita kelas. Ya, dan sekarang mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Ada yang ingin berdoa? Silahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Sampai bertemu minggu depan ya.